Perkenalkan, nama saya Patricia Piona, NIM 2019-310093. Di sini saya akan menjelaskan penganggaran modal dan biaya modal. Yang pertama yaitu penganggaran modal atau capital budgeting. Capital budgeting adalah aktivitas wajib bagi entitas manapun yang ingin membuat proyek atau investasi dengan biaya besar. Tanpa capital budgeting, pendanaan proyek akanlah kacau dan rentan dimanfaatkan orang tidak bertanggung jawab. Manfaat penganggaran modal. Yang pertama, menunjukkan faktor risiko proyek atau investasi. Yang kedua, menentukan jenis proyek yang dapat dilakukan. Yang ketiga, membantu perusahaan membuat rencana jangka panjang. Yang keempat, menunjukkan sisi keuntungan proyek kepada investor. Yang kelima, menghindarkan proyek dari oknum. Metode yang digunakan dalam membuat analisa keputusan investasi, capital budgeting. Yang pertama, payback period atau BPP. Metode PP ini merupakan metode yang paling sederhana untuk mengevaluasi layak tidaknya suatu proyek dijalankan karena metode perhitungan yang cepat, berdasarkan intuisi serta umum digunakan dalam bisnis. Yang kedua, net present value atau NPV. Metode penilaian investasi ini ditekankan pada pengukuran seberapa besar selisih yang dapat dihasilkan antara nilai sekarang present value investasi dengan aliran kas bersih atau net cash flow yang dihasilkan selama umur investasi, baik operasional maupun aliran kas bersih pada akhir umur investasi atau terminal cash flow. Yang ketiga, internal rate of return atau IRR. Metode internal ini merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat dari aliran kas neto, present value of project, dan investasi atau initial outlays. Yang keempat, profitability index atau PI. Metode ini atau benefit cost ratio merupakan metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan metode NPV. Artinya, apabila suatu proyek investasi diterima dengan menggunakan metode NPV, maka akan diterima pula jika dihitung menggunakan metode profitability index ini. Adapun pentingnya penganggaran modal. Yang pertama, keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua, keputusan penganggaran modal akan mempengaruhi pada jangka panjang waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang ketiga, pengeluaran modal sangatlah penting. Yang kedua yaitu adalah biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferred, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Manfaat menghitung biaya modal. Yang pertama, untuk anggaran modal. Yang kedua, meminimalisir berbagai biaya. Yang ketiga, menentukan modal kerja juga membutuhkan. Cara menghitung biaya modal. Yang pertama, hitung biaya hutang. Biaya utang dikeluarkan perusahaan untuk hipotek utang yang harus dibayar ketika menerbitkan obligasi. Biaya ini dapat dihitung saat pajak marginal telah diketahui. Rumus biaya hutang yaitu biaya utang sama dengan utang yang dimiliki perusahaan dibagi dengan beban bunga hutang dikali dalam kurung 1 dikurang T. Yang kedua, hitung biaya ekuitas. Biaya ekuitas ini mengacu pada hasil minimum dari pengembalian dana yang diperlukan sebuah bisnis. Apakah syarat pengembalian modalnya sudah sesuai dengan target atau malah sebaliknya? Rumus biaya ekuitas yaitu biaya ekuitas sama dengan RF ditambah dalam kurung RM dikurang RF.
Yang ketiga, hitung kos untuk modal rata-rata tertimbang. Setelah kedua elemen sebelumnya sudah ditemukan, sekarang waktu yang tepat untuk mencari kos modal rata-rata tertimbang atau bisa kita sebut dengan WACC. Rumusnya yaitu WACC sama dengan dalam kurung E dibagi V dikali RE ditambah dalam kurung D dibagi V dikali RD dikali 1 dikurang TC. Adapun jenis-jenis biaya modal. Yang pertama, biaya modal individual adalah biaya modal yang dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana. Biaya modal individual. Yang pertama, biaya modal utang. Yang kedua, biaya modal saham preferred. Yang ketiga, ekuitas biaya. Cara menghitung biaya modal. Yang pertama, mengidentifikasikan sumber dana. Yang kedua, menghitung biaya modal individual. Yang ketiga, menghitung WACC. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.